Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Coach JJ di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Untuk episode kali ini kita akan bahas topik tentang peranan pelatih muda ya terhadap kemajuan PMR yang ada di PMI Kabupaten Kendal. Jadi kali ini Coach JJ sudah ditemani oleh dua pelatih yang sangat luar biasa. Ini ada Coach Pepi dan Coach Aci. Ya, apa kabar ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Oke ya, sehat ya. Gini, Mas Pepi, ini sekarang menjadi pelatih PMR di unit mana ini Mas Pepi? Kalau saya banyak banget ya. Oke. Banyak ya. Bingung ya. Ada berapa Mas? Ada berapa unit? Kalau sekarang baru 2 Mas. Baru 2. Baru 2. Kan masa pandemi, masa pacakle ini. Oh gitu, baru 2. Mungkin kalau buka lowongan pokoknya. Oke ya, masih 2 ya. Kalau Mas Haji Mas? Saya sedikit Mas, sama. Pandemi ini cuman berangkat di 2 sekolah aja. 2 sekolah ya, 2 unit. Oke. Kalau Coach JJ ini berapa? Sama. Enggak ngefek pandemi pokoknya. Kita batasi juga. Saya masih tetap 2 untuk 2 kali sehari. 2 unit. Ya. Ini kan pelatih generasi muda yang sangat luar biasa. Ini Mas Haji baru 5 tahun lulus ya Mas Haji? Saya ya segitulah ya. Lulus apa dulu? 5 tahun lulus dari SMK, langsung sekarang direkrut menjadi pelatih PMR ya. Iya, betul. Begitu juga dengan Mas Pepi. Sepak terjangnya kita sama-sama tahu kan gitu kan. Tapi kan kita akan lebih jauh lagi kita gali. Mas, awal mulanya Mas ditarik atau diminta untuk menjadi pelatih PMR itu gimana nih Mas Haji ini? Awal mulanya kecelakaan Mas. Waduh. Jadi waktu itu pelatih saya, Ayah Joy ini. Oh iya. Ayah Joy, sesepuh di PMI juga sedang ada pekerjaan lain. Pekerjaannya bisa ditinggalkan. Lalu saya sebagai alumni. Alumni, oke. Karena ada Jumbara dulu ya. Jumbara kan wow banget karena istilahnya pertemuan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali, oke. Jumbara 2 tahun sekali. Di mata teman-teman sekolah PMR itu Jumbara kan sangat luar biasa. Iya, betul. Kami hampir tidak bisa mengirimkan karena saat itu nggak pernah latihan. Nah, akhirnya saya dimintai tolong, Ki, tolong dibantu. Wis, bermula dari situ awalnya aja. Dibantu. Iya. Oke. Terus setelah itu Ayah Jo ini mulai sibuk, nggak bisa meluangkan waktu dan diserahkan ke saya dengan catatan tolong diopeni, ojo dikek wong, ojo dicolke karena kamu yang dulu ikut merintis. Jadi gitu. Apapun yang terjadi diusahakan tetap aktif PMR-nya. Gitu. Berarti awalnya asisten pelatih dulu. Asisten pelatih. Kalau dari Mas Pepi sendiri Mas? Kalau saya dari tahun 2008 kayak gak salah. Wah, belum lulus saya. 2008 ya. Iya, 2008. Ya, awalnya ya diajakin mungkin kalau Mas Tado, Mas Tukman itu yang namanya Mbak Uzli tahu ya mungkin ya. Alumni Man Kendal itu juga. Mbak Uzli, Mas Niamil Hida itu mungkin Mas Tado sama Mas Tukman tahu karena beliau senior saya ini. Tukman sama Mas Tado. Ya. Itu awalnya ya diajak dulu ngelatih gitu, diajak ayo nemenin kayak mungkin kayak Mas Haji ya bahasanya nemeni gitu ya, asisten kayak gitu ya. Itu dari 2008 ke 2009 tuh lomba di waktu itu di mungkin kalau awal saya mungkin di Semarang dulu kayak Mas Yuli ya. Di kegiatan di SMK Texmaco kayaknya dulu itu lomba tahun 2000. Oh iya, pernah ada. Iya, Texmaco. Malah langsung keluar ke Semarang. Iya, Semarang. Jadi awal merintis jadi pelatih itu dari Semarang. Iya gitu. Terus ternyata setelah saya itu terus istilahnya apa ya? Cuma pelatih musiman kayaknya kan. Oh gitu. Ketika ada event. Pelatih musiman. Burongan. Pelatih musiman bahasanya gitu. Asisten pelatih musiman semacam itu. Dulu di SMP 18 kayaknya. Dan daerah Jeraka. Terus tahun 2000 pegang jadi pelatih penuh itu tahun 2000 berapa ya?
2009 kalau nggak 2009 2010 belum itu. itu Masih sekolah pertama itu. pelatih di SMP 30 gitu. SMP 30 Semarang Ya, juga. Semarang. Wah, Oh, Semarang iya. juga. Luar Berarti berawal dari Kota tetangga. ini. kota tetangga, daerah Iya. sebelah ya, Semarang ya berarti Iya. dari Semarang. Oke, berarti Mas Aji maupun Mas Pepi ini berangkat dari PMR berarti ya. Iya, Iya, Dari betul, benar. alumni ya, Iya, dari iya. alumni di situ mulai dari anggota PMR kemudian berkiprah menjadi pelatih di situ Pelatih, juga. iya. Oh, gitu. Ini kan sangat luar biasa kan, berarti manusia berprestasi kan. Bukan berprestasi. Yang ada mungkin. Iya, ya berarti kan nggak jauh berbeda dengan kasus saya pun Iya. sama. Berarti kan merintisnya berawal dari anggota, kan. Iya, betul. Kemudian semacam kita mengabdikan Iya. diri pada alma mater, Iya. kan Iya. itu kan awalnya seperti itu. Kalau saya nggak alma mater berarti. Iya, iya, iya. Mungkin karena Mas Yuli sendiri alma mater ya. Iya. Kalau Mas Yuli sendiri gimana itu? Ya. Saya juga perlu tahu ini ya Mas. Nah, Yuli. kalau saya sendiri sih emang ya ini lintas generasi. Ya kita lintas generasi ya. Saya berangkat dari 97. Wah, lebih tua. Belum bisa apa-apa. Berarti berangkat dari 97 itu Iya. awal mula jadi anggota kan gitu. Kemudian lulus 2000, tapi sejak saat itu ya sudah ibaratnya PMR ini ya saya. Betul, Ya betul, udah betul, gitu betul. kan sampai sekarang. Ini saya masih di alma mater saya tetap setia di situ walaupun ada kalau bahasa sekarang itu ada istri dua istri tiga. Tapi tetap istri yang pertama tetap ya. tetap itu menjadi apa ya Prioritas, istri ya. prioritas kan Membuka gitu. cabang berarti ya, Mas. Ya memperbanyak cabang tapi memperkuat apa Pusatnya. pusatnya. Iya dari 97 saya masuk menjadi PMR tapi karena kedekatan saya dengan pelatih saya saat itu ya sudah kan kemudian tahun 2000 lulus ada sebuah kejadian dengan pelatih akhirnya ya sama hampir sama dengan Mas Haji dan sebagainya lah saya langsung Ditarik. ditunjuk kan Oh, iya. ditarik karena kebetulan yang terdekat dengan pelatih adalah saya kan, Oh, gitu. anak mas, istilahnya anak mas. Ya, gitu kan. Jadi, ya itulah awalnya Kepercayaan. ya mungkin. dari betul, 2000 sampai sekarang ini masih tetap di situ. Setia. Ya, walaupun banyak coach gitu ya, pelatih, asisten dan Asisten, ya. sebagainya, tapi tetap menjadi kepala pelatih kan itu kan. Pelatih utama. Mari. Kita nggak nyampe ke situ ya. Tersaingi. Iya. Kalau ya gitulah cerita singkatnya. Iya. Saya awal mula untuk menjadi pelatih. Ini kan berarti panjenengan 2000 kan belum ya, belum berkiprah belum. menjadi pelatih. Bener apa yang dikatakan Mas Yuli ini ya, lintas generasi. Lintas generasi kan, lintas generasi Iya, kan. betul. Lah tapi kan Mas Pepi, Mas Aji sendiri kan mungkin juga merasakan saat mau jumbara daerah kan. Iya. Mentornya siapa kan? saya kan juga sudah masuk ke Iya, situ kan. iya. Lah ini kan saya Salah syukur satu mentor terbaik saya. saya syukur alhamdulillah ya, sekarang ini menjadi partner ya ketika kita melatih, Iya. tapi menjadi pesaing ketika Iya. kita Itu targetnya ini. targetnya adalah bagaimana caranya bisa mengalahkan Coach Yuyi. Iya ya nggak apa-apa kan Iya. itu nggak apa-apa ini seru-seruan kita. Jadi kan memang kita bersahabat tapi ketika ada event ya kita kompetitor kan. Iya, gitu kan. betul. Yang penting berkompetisi secara Secara sehat dan Iya, tidak betul. saling menjatuhkan dan Iya. sebagainya. Kemudian gini Mas Haji dan Mas Pepi, kalau saya sendiri kan sejak tahun ini bercerita sedikit ya, Iya. sejak 2009 ya, sejak 2009 saya dipercaya oleh PMI ini untuk mengikuti pelatihan di PMI Jawa Tengah. Iya, iya. Awal mulanya Mas, Iya. awal mula saya masuk bagian tim di PMI Kabupaten Kendal, yaitu 2009 saya didaulat untuk mewakili Pentaloka Pembina kayaknya, Pentaloka Pembina PMR Wira se-Jawa Tengah. Lah saat itu saya mewakili Kabupaten Kendal. Kemudian ada satu yang Madya itu siapa? Kebetulan yang Wira saya karena unit PMR yang saya ampu adalah Wira kan gitu. Iya, Nah, iya, sejak 2009 inilah mungkin rezeki saya juga sering didaulat oleh PMI Kendal itu untuk
mewakili kan, untuk mewakili saat pelatihan di Provinsi. Ya, itu ada beberapa pelatihan berkenaan dengan trainer kan gitu kan. Saya pernah menjadi mengikuti pelatihan TOT, trainer of trainer, kemudian pernah menjadi pelatihan fasilitator, kemudian Pentaloka Jumbar dan sebagainya. Nah, ini bahkan yang terakhir itu mengikuti penjenjangan pelatih itu. Nah ini syukur alhamdulillah. Ini ternyata banyak banget ya Bang. Kita jadi kecil banget di depannya Mas Juli. Lah ini kan syukur alhamdulillah, ini rezeki saya kan gitu. Ketika kita aktif di organisasi ya ini kita bukan mencari harta benda gitu ya. Rezeki itu kan bukan cuma harta benda kan gitu kan, tapi pengalaman diikutkan pelatihan itu kan sangat luar biasa kan. Dari mengikuti pelatihan itu kan insya Allah kan gitu kan, nanti akan berjalan dengan sendirinya kan, akan mengikuti kan gitu kan. Ya makanya sejak saat itu dalam tanda kutip pokoknya. Sejak saat itu kan sejak 2009 saat pelatihan di Cepiring itu Kendal dibentuklah Paguyuban Pembina PMR. Berarti pertama kali Paguyuban didirikan 2009-an gitu kan. Nah, itu pun saya didaulat, Mas. Didaulat lagi dan didaulat lagi menjadi koordinatornya. Langsung koordinator. Kasepuan bahasanya. Suhunya ini. Lah ini bahkan sampai sekarang loh, ini saya tawarkan. Siapa yang mau pegang stempel Paguyuban Pembina nih? Dari dulu saya juga ditawari ya gitu. Saya sering menawarkan ya. Saya sering menawarkan. Yuk, saya ini sudah lama gitu loh. Ini silakan stempelnya di bawah kan gitu kan. Berat tapi Mas, berat. Ketika berani megang stempel ini kan berarti siap menjadi komandan koordinator kan gitu. Ya itu mungkin sebuah keuntungan bagi saya kan, sebuah rezeki buat saya untuk menimba kawruhan lewat PMI kan gitu kan, ngangsu kawruh di sana sini dan sebagainya kan gitu. Nah untuk Mas Haji sendiri pelatihan apa yang pernah didapatkan ya, terutama untuk kompetensi sebagai pelatih Mas? Apa yang pernah diikuti kan itu? Kalau saya pelatihan belum banyak sih Mas ya, karena saya dibilang saya itu sampai sekarang masih pelatih mula ya. Kalau PMR tingkatan mula nih. Sama kayaknya masih mulai. Masih merangkak nih, ngesot. Nah, mentok ya paling mengikuti pelatihan di sini di bawah naungan Coach Yeye juga kan. Saya mencoba nyambi jadi panitia, ikut bantu panitia sekaligus peserta. Minta ilmunya juga gitu. Nah, kalau untuk ke Palang Merahan atau untuk PMR-nya emang belum segitu banyak. Kalau dibandingkan Mas Juli atas sama bawah. Cuman mungkin belajar dari pengalaman yang ada, dari sharing Coach Yeye. Nah, sama mungkin itu ya pelatihan yang saya dapatkan justru malah ke spesialisasinya. Seperti PP-nya. Di PP meskipun pelatihannya spesialisasi PP, namun ternyata cara diselipkan juga untuk bagaimana PP di PMR gitu. Jadi nggak hanya kita penanganan lapangan, ternyata ada penyalipannya juga kurikulumnya di situ. Bagaimana bisa menyampaikan ke orang lain atau ke anak didik gitu ya. Kalau Mas Pepi sendiri Mas, pelatihan apa yang pernah diikuti Mas? Lokalan aja lokalan saja ya. Di bawah naungan Coach Yeye juga. Kita masih di bawah ya. Mungkin juga sama kayak Mas Haji ya. Mungkin bukan di bawah naungan saya Mas, di bawah naungan PMI. Betul PMI. Saya hanya pelaksana, koordinatornya kan gitu ya. Saya hanya pelaksana. Coach Yeye gitu kan. Ya hampir sama kayak Mas Haji ya gitu ya, pelatihan PP, tapi ya juga diselipkan gitu. Yang terakhir ya itu ya Mas Haji ya, TOT yang di mana? Cepiring tahun 2000 berapa ya? 19 ya Mas ya? 2019-an ya. Itu pun dimotorin sama 18-19. Sebelum Covid itu ya? Iya, sebelum Covid. Bulan Juli 2019 kayaknya. Itu pun dimotorin sama Coach Yeye juga. Nah, ini seharusnya kita yang dibedah itu Coach Yeye ya. Bukan membedah kita ya gitu. Tapi kan seiring jalannya waktu kan saya juga membaca dan melihat dan mengetahui kiprah dari panjenengan berdua kan gitu kan. Sekarang kan sudah mulai menorehkan prestasi dari unitnya kan gitu kan.
Mas Haji kan misalnya di PMR Wira kan, Iya. Mas Pepi ada Madya Madya dan juga. Wira kan gitu kan. Lah itu kan saya melihat prestasinya kan mulai menggeliat kan itu kan. Menggeliat gimana gitu. Ya, menggeliat ke semakin maju kan gitu kan, semakin nampak, semakin nampak kan gitu kan. Ya jangan dibandingkan kalau dulu ya, kalau dulu sangat dominan kan gitu kan. Tapi kan sekarang kan sudah mulai digeser kan gitu kan. Kemarin suatu pengalaman dari Mas Haji mungkin kan berkenaan dengan event kan gitu kan. Harus mengalahkan siapa itu menjadi motivasi tersendiri. Menjadi motivasi tersendiri. Lah prestasi apa yang pernah Mas Haji dapatkan kan gitu. Mulai dari tahun berapa tadi? Saya mulai ikut 2013. 2013 ya. Menjadi pelatih itu ya. Menjadi pelatih etok-etokan. Iya, Asisten bahasanya Mas Haji. Ya, oke. 2013. Dari Mas Pepi. Kalau saya dari dari asisten ya 2008. Oke, 2008. Oke, Mas Haji dulu yang muda ya berarti. Iya. Lah itu prestasi apa yang pernah Mas Haji peroleh atau torehkan untuk unit yang Mas Haji latih gitu? Siap. Kalau dari saya kebetulan membawa alma mater yang paling membanggakan itu kita melatih benar-benar pakai hati ya Mas. Karena kalau istilahnya kita alumni itu tidak diberi harga ya gitu ya kan. Kita nggak pernah mengatakan kita ngelatih pasti selalu dibayarkan enggak. Apalagi kita melatih alma mater yang dulu. Kadang-kala kan gini Mas Haji, nyuwun saya potong. Kadang-kala kalau kita melatih di alma mater, kita itu tidak memperhitungkan berapa kali kita berangkat. Bener toh? Bener toh? Ketika mau event itu kan yang penting gimana caranya kita bisa berprestasi. Ketika lego walaupun ya ya mohon maaf kan itu, walaupun ada honor, tapi kan honor itu tetap bulanan satu kan. Tapi kan kita ngelatih sampingannya gitu. Tapi kan kita ngelatihnya prosesnya itu kan seminggu bisa 4 kali, 5 kali kan gitu kan gitu. Lah itu prestasi apa saja Mas Haji tadi, silakan Mas. Jadi yang masih teringat sampai sekarang itu di awal merintis ceritanya di awal merintis berhasil dapat 7 piala dalam satu event. Wih. Jadi tepuk tangan. Waktu itu di Curug Sewu itu ya. Kita semua event diikuti kan gitu. Nah, hampir semua cabang istilahnya cabang materi yang ada, cabang lomba yang ada, kita dapat. Mulai dari ada yang nomor 1, mulai sampai berharap nomor 1 juga kan gitu. Kita dapat. Nah, reward itu yang bisa bikin kita termotivasi. Akhirnya saya merasa, oh ternyata begini ya rasanya bisa mengajak teman-teman adik-adik berprestasi gitu. Nah, dulu waktu kita masih jadi anggota, kita biasa aja. Setelah kita jadi pelatih, ternyata rasanya luar biasa. Dan itu yang sampai sekarang masih membekas. Mungkin yang prestasi yang lain mengikuti, namun tidak se-wow itu yang saya rasakan gitu. Semoga saja bisa terulang lagi. Amin. Insya Allah tahun depan kan. Tinggal nunggu event ini ya. Ya event-eventnya kita tunggu. Kalau Mas Pepi sendiri Mas, prestasi apa yang pernah ditorehkan Mas untuk unitnya Mas? Ya gitu. Kalau unitnya yang saya latih maksudnya ya. Iya. Melatih alma mater soalnya. Melatih alma mater ya karena apa ya? Alma mater itu bagi saya itu mungkin beda sama Mas Juli sama Mas Aji ya. Karena bagaimanapun saya belum bisa menyaingi pelatih saya dulu. Jadi saya belum, ketika saya disuruh minta melatih disuruh ada takut ya. Takut. Saya juga nggak nyaingi loh. Saya nggak nyaingi loh ya. Ya gitu. Jadi apa ya? Ini ke alma mater saya dulu ya. Ya karena dulu ketika saya mau menyaingi Bapak Arif ya pada waktu dulu ya, ya Pak Arif itu belum nyampe kalau saya itu. Jadi mending cari yang lain gitu. Mencoba menggeser gitu. Ya bagaimanapun ya kalau buat saya bagaimana caranya sepadan lah sama yang saya lakukan terhadap unit saya latih sama unit pelatih saya seperti itu. Gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi dulu ya dari tahun 2008 ya di SMA ya ketika saya jadi asisten ya itu ya alhamdulillah ketika saya jadi asisten ya berprestasi juga kan itu jadi juara umum pada waktu itu. Mantap. Ya asisten ya gitu. Terus
ketika saya jadi pelatih juga alhamdulillah gitu ya. Ya alhamdulillah juga juara umum juga. Itu Luar biasa. di luar loh ya, Di luar. luar biasa. Tapi ketika saya di sini enggak, mungkin belum bisa gitu ya. Gitu. Mungkin kalau di kancah luar Semarang kan gitu kan. Mungkin teman-teman yang di kota Semarang mungkin tahu tentang saya gitu ya. Gitu ya, sebelum saya tinggal hengkang dari kota Semarang, Hengkang, saya lepas ya. merantau ke daerah sendiri gitu ya. Itu terakhir tahun 2015 gitu di SMP 30 Semarang pada waktu itu ya. Itu yang saya itu ya paling berkesan pokoknya. Iya, gitu. Paling berkesan pokoknya. Itu hampir 3 event itu ya ya dalam 1 tahun ada 3 event lomba, alhamdulillah juara umum semua. Wah, siap. Itu ngeri itu di kota lain loh. Iya. Di Madya ya itu ya, Di Madya itu ya. SMP 30 ya. SMP 30 Semarang ya, gitu. Oke. Tapi ya ketika kembali balik kampung gitu. Ya, mungkin semangatnya mungkin beda ya. Mungkin ketika di kota Semarang karena kota perantauan kan gitu ada gitu ya. Sama di sini lihat pelatihnya wah teman Senior sendiri. Pakai wo. Berarti bukan kalah tapi ngalah ya. Minder malah ya. Minder. Takut kuala, takut melampaui. Wah ini. Iya. Wah gimana ini ya, gitu. Ya, tapi ya alhamdulillah ya kalau di sini sendiri ya minimal lah 3, 4 piala alhamdulillah Sudah pulang oke. terus dibawa pulang ke sekolah gitu. Ya, wes berarti kan sangat luar biasa, sangat berprestasi semua kan itu kan Ya. ini. Mungkin kalau Coach JJ gimana? Wah, ini. Coach JJ kan udah pengalamannya dari tahun 97 yang paling terkesan Iya. aja ya, paling terkesan aja gitu. aja. Apa ya? Banyak yang berkesan. Banyak kan apalagi hampir Mira ini semua kan, ya, hampir semua. Iya. Ketika berprestasi ya pasti berkesan. Atau Iya. jangan Sama. biasa aja karena udah Iya. sering gitu. Iya, karena apa? Udah. Mas Haji, Coach JJ ini sejak ketika saya sekolah itu udah ngelatih loh Mas. Wah, luar Pas waktu biasa. di UNAS itu lomba di UNAS kayaknya ketemu Coach JJ juga kayaknya ya. Lah iya. Saya masih sekolah. Saya belum tahu itu. Makanya kan tadi saya ngomong saya itu berkecimpung sejak 97 kan Iya. itu kan 97 menjadi anggota. Iya. Terus sampai sekarang Iya. ibaratnya 25 tahun saya sudah membersamai keren. unit PMR itu kan. Dan setia lah Mas Haji. 25 tahun. Kan gitu kan. Kalau untuk prestasi ya memang ada beberapa kan Iya. itu ada beberapa tapi sama dengan Mas Haji. Saya menyabet juara umum, juara tingkat kabupaten sudah pernah kan juara 1 di perguruan tinggi, Iya. juara umumnya sudah pernah. Kayaknya tingkat nasional juga udah pernah Udah ya, pernah Coach ikut JJ ya? Belum, kalau nasional belum. belum Hanya pernah daerah gitu. aja. Ya tingkat DIY lah ya, Jawa DIY, Tengah DIY itu juara umum sudah pernah. Ketika ada event di Wali apa Songo itu Pak. WJP dan Ya, sebagainya betul, kan itu kan. Kemudian kalau di PT yang Politeknik dan sebagainya itu pasti membawa kan walaupun juara 2 atau 3 kan pasti Berarti tidak pernah menjadi juara umum kalau di sana kan gitu kan. Tapi gondol ya. bawa oleh-oleh gitu kan. Berarti di SMK 1 itu prestasinya PMR semua ya? Coba aja di galeri gitu ya, di galerinya itu trofinya PMR semua Itu saat alasan itu. Mas kenapa nggak ada yang berani gitu. Ya nggak tahu kan itu. Nah, Merasa ampun deh. Ampun ya. iya benar itu memang nggak tahu saya menerapkan ke anak juga seperti apa saya juga tahu intinya. Nah ini saya mau Penerapannya, bertanya penerapannya. sebagai penerus bangsa nih, pemula. Iya. Gini Mas Pepi sama Mas Yuli ya, Coach JJ ya. Iya, Coach JJ. Kok bisa sih segitu berprestasinya? Maksudnya ketika ada event selalu gondol nih. Nah, sedangkan saya sendiri kadang merasakan tantangan banget. Angkatan ini anak-anaknya kita latih A bisa menguasai A sampai C misal. Sedangkan angkatan depannya sudah regenerasi kita ngelatih A, B, C, cuman A yang dapat. Apakah semuanya juga merasakan atau mungkin metode saya nih yang masih ketertinggalannya terlalu banyak gitu? Iya. Gimana? Mas Pepi, dulu. Mas Pepi dulu. Kalau ini kan suhunya Iya. di belakang. Mungkin kalau saya ya hampir sama ya Pak Zul ya. Cuma kembali ke anak sih. Tingkat disiplinan anak itu sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi ketika kita milih anak itu juga harus
diperhatikan anaknya gitu. Kadang ya. dipilihkan ya. Kalau dipilihkan sih mending enggak usah Mending kalau ya. saya. Kita Tapi, harus sesuai harus keinginan sesuai kita dengan ya. keinginan kita, lihat grit anak juga sih mampu enggak kayak gitu ya. Kalau ini pengalaman juga ya mungkin. Nanti juga pernah ngalamin juga ya ini ya. Ketika ini yang enggak enaknya jadi pelatih ya. Iya. Ketika event lomba seperti itu kok anaknya kok dipilih dari sekolah gitu ya, terus kita udah milih di-cut yang punya kita gitu. Jadi gitu. kita mau milih itu wah gimana ya gitu. Oke. Jadi ya kalau mau ketika ada event-event itu ya harus sesuai dengan kita kan selaku pelatih kan gitu ya, harus tahu kan gitu anaknya seperti apa dan sebagainya, bisa disiplin nggak anaknya kan gitu. Siap. Jadi Berarti ada ya, itu bukan mitos berarti ya, yang memilih tim itu Fakta. bukan pelatih itu ada. ada. Gitu ya. Fakta. Karena saya tidak pernah mengalami ya. dan itu bahkan saya Iya. itu bentrok sama pembinanya juga, hampir udahlah terserah lah aku gitu. Enggak, kalau saya sendiri kan gini, ibaratnya justru orang sekolahan, pihak sekolah, manajemen sekolah itu masih kalah ketahuannya ya, dalam arti tentang PMR dengan saya gitu kan. Karena saya kan berkecimpung dari awal kan. Iya, betul. Dari nol sampai sekarang lah ya. kan. Ibaratnya yang tahu dalamnya, yang tahu karakternya PMR itu seperti apa ya saya. Jadi sejauh ini ya selama 25 tahun itu tidak pernah Mas satu kali pun pihak sekolah ibaratnya kalau saya ngomong ngerecoki, Ikut ikut campur enggak pernah. Jadi kekuasaan penuh ya. Penuh ya. Kekuasaan penuh. Siapa mau diapain dan sebagainya itu kewenangan penuh. Siap. Mungkin Saya gitu. contoh ini. Kalau Mas Juli mungkin diwira ya mungkin ya. Jadi anaknya bisa kita Lebih mandiri ya. full Ya. kita gitu ya. Iya. Anaknya bisa mandiri tapi mungkin kayak kita kan Ada di media sebelas juga media mungkin gitu. juga. Ya, tapi kan gitu. mungkin kita harus bisa Meyakinkan juga. meyakinkan Iya, juga meyakinkan. dalam arti ini kewenangan siapa kan. Kalau soal teknis kan kita yang Kita, punya iya, kewenangan. betul. Kalau manajemen itu kan kebijakan dengan anggaran dan Iya. sebagainya. Kalau anggaran kan kita kan nggak bisa. Iya, Iya, Ya kan? betul, kalau Kembali anggaran. lagi, kalau teknisnya seperti tadi saya itu full saya. Tapi kalau kebijakan anggaran kan kita bisa kompromi. Iya, betul. Tidak bisa kita memaksakan diri harus gini nggak bisa. Itu kan kebijakan Iya. sekolah kan gitu. Di skip dulu ya anggaran itu. Konsentrasinya kok gimana ya? Nah, ya intinya seperti itu. Misalnya kita mau ada event, kita mau ngirim tim kan gitu kan. Iya. Kita ngajukan proposal segini kan gitu kan. Betul ya. Lah, soal teknisnya itu wilayah saya, tapi soal anggaran mau cair berapa dan sebagainya kan itu ranahnya sekolah, ya. pihak sekolah. Itu sih kalau kejadian dari saya seperti itu kan gitu. Iya. Nah, tapi ini bukan pesan ya. mungkin bisa ditiru, Mungkin nganu, Mas. bisa ditiru oleh teman-teman yang lain. Jadi yuk kita yakinkan ke pihak sekolah lah. Ini ranahnya siapa kan gitu. Terus yang saya tegaskan, saya tekankan pada anak. Kalau dulu idealisme saya itu sangat tinggi, Luar Mas. biasa. Sangat tinggi sekali. Jadi saya punya idealisme segini, kok anak masih segini ya sudah tanggung risiko. Gitu. Jadi harus mengikuti apa yang saya mau. Mengikuti ritme dari pelatihnya. Iya. Jadi saya mau apa dan sebagainya harus bisa memenuhinya. Iya. Gitu. Tapi itu langsung itu yang bisa membuat mereka berprestasi. Jadi kedisiplinan saya sangat tekankan Serasa sekali. ada tuntutan gitu ya. Iya, ada tuntutan. Dan saya berprinsip saat itu ya idealisme saya ketika kamu keluar ya harus berprestasi. Udah gitu. Jadi pengalaman saya, Mas, ketika mau ada event latihan ba'da maghrib itu baru selesai, Mas. Saben hari itu loh. Itu tapi anak juga tidak komplain. beban, tidak komplain. Itu kekompakan kekeluarganya sangat kuat sekali. enak. Jadi mau diarahkan kemana dan sebagainya ya
fan aja sih Mas Oke, gitu. siap. Ilmu nih buat Iya, saya, mungkin ilmu nih. lah nih. Mungkin Mas. Tips mungkin ya untuk pelatih calon pelatih baru ini gimana Iya. buat dari Coach JJ selaku Sesepuh nih. ada tips ini ya. Buat Yuk. kita juga mungkin Ya gini aja untuk teman-teman Iya. semuanya tim Iya. yang sekarang melatih ya, yang Iya. sekarang melatih. Yang pertama ya kita sediakan waktu untuk belajar ya. Jadi kompetensi kita itu harus selalu di-upgrade, selalu ditingkatkan. Jadi jangan hanya berpatokan aku wis tahu terus sudah, tapi tidak pernah berusaha untuk mengupgrade perkembangan yang ada, itu satu. Kemudian apapun kesibukannya ya kita luangkan waktu untuk anak kan gitu kan, ketika kita mau event atau mau apa kan itu. Jadi ya kita saling komunikasi lah dengan anak, itu aja sih Mas. Jadi jangan diduakan Mas. Ya, lah itu tetap diduakan tapi jadi yang utama kan gitu sih. Jangan diduakan. Sulit ini. Dalam arti gini, mohon maaf gitu kan, ketika kita sudah berprestasi Mas, tawaran untuk melatih itu banyak ya. banyak sekali. Iya. Bahkan cerita ya Mas ya, saya pernah megang 5 sekolah Mas, 5 sekolah, 5 unit. Jadi dalam 1 minggu itu Tiap hari ngelatih. Urut. tiap hari Urutan ya? ada semua Mas, Full, baik Matya maupun Wira Mas, itu semuanya ada. Dan ketika event itu kan yang bikin pusing kita kan. Iya, harus memenangkan yang mana semuanya nih? harus berprestasi. Berarti tidak boleh mendua. Tapi metode saya sama kok, antara di unit A, unit B, unit C itu semuanya sama seperti itu. Kembali lagi ke Penangkapannya. SDM-nya yang ada di situ kan gitu kan. Input itu sangat berpengaruh Mas. Iya. Walaupun proses itu tetap yang paling Tetap utama penting, ya. Tapi prosesnya kita sama semua, kemudian inputnya dari dalamnya, dari awalnya itu beda kelas, ya mungkin Sama penangkapannya aja ya. akan beda gitu. kan itu kan. Iya. Gitu. Dan saya pun pengalaman saya Mas, dari pernah ketika event ya, saya diminta untuk ngajar mula, Iya. pernah juara umum langsung. Oh, Di juara gitu kan. Matya kan, Matya pernah, Wira ya apalagi Wira kan gitu kan. Ya sudah, Enggak diragukan pokoknya gitu. ya itulah pengalaman ya, itu pengalaman. Jadi Iya. ya monggo lah ini para generasi penerus untuk pelatih-pelatih yang baru tetap semangat, Iya. selalu tingkatkan kompetensi aja, Iya. selalu upgrade, dan kita jangan pernah berhenti, oh saya sudah pernah gini. Iya. Jadi lanjutkan teruskan gitu kan. Intinya komunikasi Mas, komunikasi dengan anak ini ketika sudah kompak, sudah akrab, mau dibawa kemana insya Allah ngikuti Mas. Ya, sekeras apapun cara kita melatih, cara kita mendidik, insya Allah akan siap. Membuahkan ya. Iya. Tapi berbeda ya Mas, sekali lagi beda karakter antara anak sekarang dengan yang Anak yang sedikit dulu. mundur duluan gitu kan. Kalau sekarang dibentak CD langsung Bayar. nah, kalau dulu Ya. tetap fight Iya, betul, gitu betul. kan. Dan saya pengalaman Mas, satu tim itu Mas, dari kelas 10 sampai kelas 12. 12 ya, kelas 10 sampai 12 itu menjuarai di event mana-mana saja. Jos. Karena sudah terjalin kekompakan dari kelas 10 itu tadi. Iya. Itu jadi di PT, di juara tingkat kabupaten dan sebagainya itu ya yang main ini semuanya Iya, gitu. Sudah sering main, sudah tahu terlanjur gitu. atau ya. Ya itu silakan teman-teman bisa ditingkatlah kompetensinya. Gitu aja sih Mas. Ci. Ya silakan, mungkin kita sekali lagi bersaing apa ya? Sayang secara sehat. Bersaing secara Saya sehat. juga kita ngawuruh juga. Ya, Mas. betul. Saya pernah dikalahkan oleh Mas Haji. Ya, Saya tapi pernah sama saya dikalahkan. belum ya. Belum? Belum kayaknya. Oh, gitu. Soalnya saya Madya tuh. Oh, gitu. Ya, karena saya seringnya di Wira. Wira, ya. Saya seringnya di Wira gitu. Gitu. Terima kasih. Iya, Ini sama. obrolan santai tapi semoga menginspirasi teman-teman teman-teman. pelatih Pelatih. pembina PMR yang ada di unit masing-masing, bagaimana kiat kita selaku pelatih bisa memotivasi anak untuk berprestasi. Kan. Itu sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa Mas. Dan itu nanti akan menaikkan harga kita. Harga ya. Dalam satu harga. Iya, iya. Endorse iya. juga ya. Iya, itu akan meningkatkan harga kita ya. Jadi walaupun kita
di PMI itu tidak masang tarif, tapi ketika kita sudah terjun ke Wani piro. ya, tapi kan kita berpedoman pada prestasi, Mas. Oh, iya, Jangan betul. di awal kita langsung Berarti wani gitu ya. piro gitu, tapi kan kita tidak Iya, ada fakta iya. kan gitu kan. Berarti lakoni dhisik terus wani piro. Nah, saya beranjak itu dari nominal berapa itu, Mas. Iya. Sekarang sudah berubah. Itu akan berubah Kalau itu dengan secara otomatis. Mas. Di anu. Gitu. Gitu. Itu Mas Haji, Mas Ya, Kopi, terima sama. kasih untuk obrolan kita Ya. hari ini. Kita lanjut ke episode nanti kita sambung Ditunggu, lagi. Panjang lagi ya. Masih banyak yang ingin saya cari tahu kulik nih. dari Wani ya. Ditunggu Oke. undangan selanjutnya nih ya, teman-teman ya, semua ya. Oke, siap. Oke, sobat Suara Corner, demikian obrolan kita untuk kali ini. Ini saya ucapkan terima kasih untuk Mas Pepi, terima kasih untuk Mas Haji atas waktunya dan ceritanya ya, cerita-cerita menarik untuk menjadi pelatih PMR yang ada di lingkup PMI Kabupaten Kendal. Demikian untuk episode kali ini. Terima kasih. Selamat bertemu di episode selanjutnya. Saya Koji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Siap.